Apakah kami harus teriak merdeka lagi? Ketika kami teriak merdeka baru dikasih CCP blok. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri. Saya Abdul Wahid dari Riau, Pak Menteri. Saya menanggapi soal lifting migas. Ya. Tadi Pak Menteri menjelaskan soal lifting. Saya memberikan contoh satu. Berdasarkan Kepmen SDM itu bahwa ya, kontraktor itu wajib menjaga kewajaran tingkat lifting. Itu pasal 2 ya Pak Menteri. Nah, ada blok di Riau namanya Blok Rokan yang dikelola oleh Chevron hari ini. Itu liftingnya selama 3 tahun ini turun terus Pak Menteri. Dan selama 7 tahun ini dia tidak pernah ada pengembangan. Salah satunya dari 3 tahun sebelumnya itu kan 210 kalau nggak saya per day 210.000. Sekarang turun menjadi 140 datanya. Nah, artinya ini Chevron sudah mengangkangi peraturan yang dibuat oleh Pak Menteri. Apalagi ini Pak Menteri sendiri yang buat, bukan kita ya. Nah, artinya bagaimana pengawasannya terhadap blok-blok yang mau habis ini, dan hari ini sudah di take over 2021 ya, 2021 itu dengan yang namanya Pertamina. Soal take over ini juga ada problemnya ya. Sementara bagaimana persiapan Pertamina ya, dalam meng-take over Chevron ini, yang saya dengar informasinya bahwa data-data hari ini belum ya, bisa diakses oleh Pertamina terhadap Chevron. Sementara persiapannya harus kita segerakan. Berbarengan dengan itu, saya juga ingin mempertanyakan bahwa komitmen dari sebuah negara terhadap daerah ini yang penting kita elaborasi. Riau selama 50 tahun penghasilan, 60 tahun penghasilan minyak di Riau pernah mencapai 1 juta lebih barel per hari. Itu sama sekali tidak pernah ada perhatian negara terhadap Provinsi Riau. Baru setelah reformasi ada undang-undang bagi hasil migas. Ketika lifting minyak sudah turun, sudah tinggal 300, 200, baru dikasih yang namanya bagi hasil. Kami tidak akan protes Pak Menteri jika pembangunan negara ini terhadap Riau itu melimpah. Tetapi Bapak Menteri coba lihat bahwa pendekatan negara terhadap Riau dalam soal pembangunan sangat minim. Apa sekarang proyek yang sangat mercusuar oleh negara ini dibangun di Riau? Tidak ada sama sekali. Nah, oleh karena itu kami juga mempertanyakan keberpihakan negara terhadap daerah yang selama ini penghasil dari sebuah produksi migas yang paling terbesar di Riau. Ternyata hari ini tinggal sampahnya saja lagi ya di Riau. Kalau saya mau bicara, yang saya inginkan bahwa harus ada negosiasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini Pertamina, dengan pemerintah daerah soal tata kelola Blok Rokan. Jangan didominasi oleh Pertamina, tapi kasih kesempatan sama Riau untuk mengelolanya. Kami tentu menghargai dari yang namanya PI 10%. Itu kami dapat catatan bahwa sangat berbeda-beda Pak Menteri. Di Aceh bisa 20%. Ya, di Riau kok 10% Pak Menteri PI-nya. Nah, oleh karena itu, apakah kami harus teriak merdeka lagi? Ketika kami teriak merdeka baru dikasih CCP blok. Ya. Apakah negosiasinya antara daerah ke pusat seperti itu? Ya, jangan hanya Papua saja. Oleh karena itu, ya, Pak Menteri, ini harus menjadi catatan kita bersama. Harus menjadi catatan kita bersama bahwa Riau harus diperhatikan dari sumbangsihnya penghasil minyak terbesar menjadi sampah hari ini yang harus ditanggung oleh Riau. Oleh karena itu, menurut saya, ladang-ladang kecil yang hari ini ya penghasilannya seperti 1.000, 2.000 barel, seperti PHE, PE yang ada di Siak, yang ada di Blok West Kampar, segala macamnya itu, masa dikelola oleh Pertamina juga? Mengapa tidak dikelola oleh daerah? Pak Menteri mungkin meragukan daerah untuk mengelola blok-blok seperti ini. Bukan hanya di Riau kasusnya, tapi seluruh Indonesia. Hari ini, ya, hari ini Bumi Siak Pusako itu menunjukkan bahwa mereka mampu loh mengelola. Yang kedua, saya mau juga bertanya soal kemampuan Pertamina ini untuk mengelola blok.
hari ini dari mana kemampuan sumber daya manusianya serta sumber daya finansialnya terhadap pengelolaan blok-blok, apalagi blok-blok kecil seperti ini. Mungkin Pertamina tidak pernah turun melihat bloknya, ya. Bagaimana kita ingin meningkatkan lifting minyak kalau hanya sekedar yang kecil-kecil ini juga dikelola oleh negara yang seharusnya Pertamina itu mengelola yang besar, Pak Menteri. Seterusnya, ya, dari catatan kami juga Pak Menteri, soal refinery, ya, refinery ini menurut saya harus dibangun lagi Pak Menteri. Dan kapasitas yang ada di Dumai itu baru 200-150 kalau nggak salah saya Pak Menteri. Apalagi ada program pemerintah yang namanya B20, B30 sampai B50. Alangkah lebih baiknya karena sudah terintegrasi di mana Riau adalah penghasil sawit yang terbesar juga hari ini. Mengapa tidak berpikir untuk membangun refinery yang terintegrasi di Riau? Itu catatan saya Pak Menteri. Yang seterusnya Pak Menteri, soal hari ini kelangkaan yang namanya gas di Riau dan solar. Saya kemarin ditelepon oleh masyarakat, harga gas 3 kilo kalau tak percaya Pak Menteri boleh dicek sampai ke tangan masyarakat 50.000 Pak Menteri. Nah ini menurut saya ada permainan atau memang ini adalah kelangkaannya. Untuk mendapatkan juga susah. Nah ini catatan. Yang seterusnya Pak Menteri, soal ada program pemerintah tentang proyek DME yang ada di Peranap, hilirisasi batubara. Ini kami sangat mendukung. Tapi saya sayang, saya membaca berita kemarin bahwa akan dialihkan ke Moranim, Pak Ketua, Pak Alik. Saya mempertanyakan ini, ya, segera dilaksanakan Pak. Ya, ini juga menjadi apa? Ya. Hah? Maaf Pak Ketua. Yang seterusnya, ya. Yang seterusnya saya juga berharap bahwa forum ini akan dibahas dengan detail di lain waktu terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, terima kasih Pak Menteri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Let's go! Let's go! Let's go! Kalau ada yang pasti, ngapain pilih yang lain? Meledak.